Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita sudah mulai belajar daring, yaitu belajar jarak jauh. Untuk hari ini kita belajar IPA, ya. Pembelajaran IPA kelas 5 Usman dan Umar, Sekolah Alam MI Muhammadiyah, Lopo Buntu. Untuk yang pertama ada manfaat air bagi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat air bagi manusia sangatlah banyak. Di sini sudah berikan contohnya keperluan rumah tangga, itu salah satu manfaat air. Contohnya seperti minum, masak, mandi, mencuci, mengepel lantai dan sebagainya. Yang kedua ada keperluan industri. Di sini contohnya sebagai bahan baku minuman. Selanjutnya ada keperluan rekreasi dan olahraga. Manfaat air dalam hal rekreasi sering kita temui, ya. Kita sering berekreasi ke pantai, ke waduk, dan lain sebagainya. Kemudian air juga bermanfaat untuk manusia dalam bidang olahraga. Ada beberapa olahraga yang memanfaatkan air, contohnya seperti renang, arung jeram, selancar. Kemudian untuk keperluan pertanian dan peternakan, dalam hal pertanian, air dimanfaatkan sebagai irigasi. Sedangkan untuk peternakan, air dimanfaatkan untuk minum hewan, untuk mempermudah pencernaan hewan, dan sebagainya. Kemudian ada keperluan transportasi. Di sini ada alat transportasi yang memerlukan air sebagai sarananya, yaitu kapal. Selanjutnya ada manfaat air bagi hewan. Yang pertama untuk minum, sebagai tempat hidup, karena tidak semuanya hewan itu hidupnya di darat, tapi juga ada yang hidup di air. Kemudian hewan juga memerlukan air untuk membersihkan tubuhnya. Selanjutnya sebagai alat perlindungan. Kemudian manfaat air bagi tumbuhan, yang pertama sebagai tempat hidup. Jadi ada juga tumbuhan yang hidupnya di air, seperti teratai, kemudian eceng gondok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya air juga menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian air juga menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Ada siklus air. Air selalu ada di bumi. Kenapa? Karena air mengalami yang namanya siklus atau daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang pada pola tertentu. Nah, proses perputaran air inilah yang namanya siklus air. Selanjutnya ada proses daur air. Proses daur air yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini nama lainnya adalah penguapan air. Penguapan air ini dilakukan oleh air sungai, air laut, air sumur, air waduk, danau, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada selanjutnya proses transpirasi. Transpirasi ini sama dengan penguapan air, tapi penguapan air yang dilakukan oleh tumbuhan. Selanjutnya ada kondensasi atau nama lainnya pengembunan. Kenapa mengembun? Karena uap air yang naik ke atas, kemudian suhu udara di atas dingin. Jadi uap air ini mengalami pengembunan. Proses selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi ini adalah air hujan atau turunnya air ke permukaan bumi. Selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi, in ini masuk. Infiltrasi berarti masuknya air ke dalam tanah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi daur air. Yang pertama ada faktor angin, faktor matahari, kemudian juga ada faktor suhu udara dan faktor kelembaban udara. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daur air.
Selanjutnya perbedaan antara air permukaan dan air tanah. Di sini air permukaan itu ada beberapa macam. Yang pertama air laut, yang kedua air sungai, yang ketiga ada air danau, kemudian ada rawa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama laut. Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Laut di sini juga menyimpan kekayaan alam yang sangat banyak, contohnya seperti ikan, mutiara, barang tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Sungai memiliki manfaat, diantaranya menampung air hujan, untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian juga digunakan sebagai irigasi. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah daratan yang rendah dan digenangi oleh air yang umumnya terdapat di daerah dataran rendah atau sepanjang tepi pantai. Yang sering pergi ke pantai, Logending dan sebagainya pasti juga sering melihat rawa-rawa. Kemudian ada danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Pada umumnya, danau relatif lebih luas. Danau bermanfaat untuk rekreasi, pengairan, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada air tanah. Nah, ada air tanah, pengertiannya, air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi. Terbentuknya air tanah berasal dari air hujan yang turun ke bumi. Sebagian besar air hujan akan mengalir pada permukaan bumi yang akan mengarah ke sungai, danau, atau rawa. Air-air ini kemudian akan meresap ke dalam tanah sehingga dinamakan air tanah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air. Ya, yang pertama tekstur tanah. Tekstur tanahnya bagaimana? Apakah lembab ataukah tanahnya banyak berbatuan? Kemudian ada curah hujan. Curah hujan ini juga mempengaruhi faktor ketersediaan air. Topografi. Kemudian material batuannya. Kemudian ada vegetasi. Iya, cukup sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Ya, nanti ada worksheet selanjutnya. Tetap semangat, tetap jangan pergi jauh-jauh. Ya, kalian libur bukan berarti boleh main sepuasnya. Ingat ya, tidak boleh main terlalu jauh. Karena libur 2 pekan ini kita antisipasi pencegahan corona, bukan untuk bermain. Bermain boleh, tapi tidak boleh bermain terlalu jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.